Raih pendidikan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faridianto, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan program studi fikih di UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2481121256. Pada hari ini saya akan mempresentasikan video praktek mengajar kelas 3 dengan materi sholat sunnah rawatib sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke, sekarang berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajarannya. Siapa yang menyiapkan? Ya, silakan. Siap tangan dilepas. Berdoa kita mulai. Silakan bukunya bisa dikeluarkan sambil Pak Farid absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Siapa? Hah? Oke, ya. Kita biar lebih semangat ya. Kalian pelajaran pada pagi hari ini tepuk semangat. Oke, karena sudah semangat, sekarang Pak Farid coba mengingatkan kembali ya sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah. Kemarin sholat sunnah itu apa? Di antaranya macam sholat sunnah. Tahajud, terus
sholat sunnah rawatib. Ya, oke. Dan untuk sholat sunnah rawatib itu ya, tujuannya yang pertama agar kalian itu tahu ketentuan akan sholat sunnah rawatib. Nah, jadi kalian kalau sudah paham tentang ketentuan sholat sunnah rawatib, nah, itu kalian berarti memahami tata cara sholat sunnah rawatib. Untuk memulainya, maka kalian bisa memperhatikan yang ada di depan ini. Ya, coba perhatikan.
sunat biasanya melihat ayahnya ya atau saudaranya, terus setelah sholat fardu terus melaksanakan. Ada? Oke. Kalau ada berarti kalian sudah sedikit paham terkait sholat sunnah rawatib. Seperti yang disampaikan pada video tadi ya, biar kalian itu semangat ya dalam pelajarannya ya. Perhatikan yang ada di proyektor itu, ayo sholat sunnah ya. Kalian kalau banyak-banyak sholat sunnah itu ya, kalian itu akan mendapatkan apa? Apa? Mendapatkan apa? Pahala. Nah, semakin banyak pahala, kalian itu akan dimasukkan ke mana? Ke surga. Maka dari itu, ayo sholat sunnah. Sholat sunnah itu, ya, itu untuk tujuannya apa? Untuk menambah jika ada sholat fardu yang kalian misalnya ketiduran, ya, terus bepergian. Nah, sholat sunnah ini untuk menambah kekurangan. Ya, perhatikan lagi. Ada banyak contoh sholat sunnah yang diniatkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya sholat tarawih. Nah, seperti sholat tarawih itu kemarin di mana? Di bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, yang kedua sholat witir pada bulan apa? Nah, Ramadan. Sebenarnya sholat witir itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setiap hari boleh dilakukan setelah sholat isya. Ya. Dan boleh juga dilaksanakan setelah sholat tahajud. Yang ketiga, sholat rawatib, sholat tahajud dan duha. Nah, ini macam-macam yang tadi kalian sebutkan ya, pelajaran kemarin ya. Macam sholat sunnah tersebut akan kamu pelajari pada materi berikut ini. Sholat rawatib atau sholat sunnah rawatib. Selain mewajibkan sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan sholat sunnah, diantaranya sholat rawatib. Berikut penjelasannya secara singkat. 1. Ketentuan sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dikerjakan menyertai sholat fardu 5 waktu. Nah, jadi sholat sunnah rawatib ini hanya ada di antara sholat fardu. Di luar sholat fardu itu bukan sholat sunnah rawatib. Disebut menyertai karena sholat ini dikerjakan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Jadi kalau sholatnya itu dikerjakan sebelum sholat fardu, namanya sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, ini sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi kalau dikerjakan sesudah atau setelah sholat fardu itu namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Singkatnya gini, kalau sebelum qobliyah, kalau sesudah ba'diyah. Nah, ya. Jadi biar nggak panjang-panjang menyebutnya. Ya, biar mudah diingat. Oke, coba kamu tanya. Sholat sunnah rawatib jika dikerjakan sebelum sholat fardu disebut apa tadi? Qobliyah. Sholat sunnah qobliyah. Kalau dikerjakan sesudah sholat fardu
Ditinjau dari hukum pelaksanaan, sholat sunnah rawatib dikelompokkan menjadi dua. Dan sholat sunnah rawatib itu ada dua. Setelah tadi disebutkan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sekarang dibagi lagi ada dua. Apa saja? Yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Ada yang tahu apa maksudnya mu'akkad dan ghairu mu'akkad? Ada yang tahu? Nah, coba yang keras gak apa-apa, dilihat bukunya. Dilihat bukunya. Sholat sunnah adalah ibadah sunnah yang sama dengan Oke, iya, bagus seperti itu. Biar lebih jelas lagi, kita lanjutkan. Oke, semua perhatikan. Nah ini, sholat sunnah mu'akkad. Nah, biar kalian tidak susah-susah melihat di buku ya, yang panjang. Ini Pak Farid buatkan yang lebih singkat, biar kalian lebih mudah memahami. Coba perhatikan. Oke, sholat sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi selama hidupnya. Adapun yang termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad antara lain, nih sebelum disebutkan, jadi sholat sunnah mu'akkad itu yang sering dikerjakan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu paling sering mengerjakan tersebut, ibadah tersebut. Makanya dinamakan sunnah mu'akkad atau kebiasaan Rasulullah. Ya. Jadi sering dilakukan, itu namanya sunnah mu'akkad. Ya. Oke. Apa saja Pak yang termasuk sunnah mu'akkad? Nah, coba disebutkan bareng-bareng. Satu apa? Oke, dua. Tiga. Empat. Lima. Adakah di antara ini yang pernah kalian lakukan? Nah, ada misalnya tiru-tiru tok sih misalnya. Bapak, ayah, abi, ya, abang, mbak, misalnya. Pernah melu-melu. Misalnya, ada tak pernah lakukan atau pernah melihat di masjid ada orang mau sebelum sholat fardu melakukan sholat itu? Pernah? Nah, kalau pernah, ya ini namanya sholatnya itu. Jadi paham kan sekarang kan? Nah, jadi ini ya, saya ulang lagi. Jadi ada 5 sholat sunnah rawatib yang mu'akkad atau yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Oke, yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah, jadi sebelum sholat zuhur itu 2 rakaat dilakukan. Ya. Terus yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Jadi sebelum dan sesudah sholat zuhur itu sering dilakukan Rasulullah. Makanya jadi sholat sunnah mu'akkad. Terus yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, nah ini yang sering ya kalian jumpai ya kalau masjid laki-lakinya atau perempuannya. Biasanya kelihatan, oh iya, maghrib pasti aku langsung sholat. Banyak orang yang sholat. Nah, jadi mengerjakan sholat ini 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Apa tadi? Sesudah sholat maghrib namanya sholat apa? Iya, sholat sunnah ba'diyah. Oke. Kalau sebelum tadi apa? Sholat sunnah sebelum dikerjakan sholat fardu. Sholat sunnah qobliyah.
Yang keempat, 2 rakaat sesudah Isya. Pak, kalau sebelum Isya bagaimana? Nah, berarti tidak termasuk yang sering dilakukan Rasulullah. Ya, ini yang sering dilakukan Rasulullah, yaitu sesudah sholat Isya. Yang kelima, nah, yang terakhir ini, yang sering dilakukan Rasulullah. 5, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam kurung disebut juga sholat fajar. Ada saudara yang namanya fajar? Ada? Tidak ada. Ada? Oh iya. Jadi mungkin namanya itu terinspirasi dari apa? Sholat fajar. Mungkin lahirnya waktu subuh, makanya dinamakan fajar. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini yang B, sholat sunnah ghairul muakkad. Coba siapa yang mau membacakan pengertian sunnah ghairul muakkad? Siapa yang mau membacakan biar bisa didengar sama teman-temannya sama? Oke, coba baca. Langsung dari situ. Kelihatan? Betul. Nah, coba. Ya, maju. Oke. Sunnah ghairul muakkad adalah ibadah sunnah yang tidak bertentangan dengan kebijakan ini disebabkan karena selama masa Nabi Muhammad SAW datang dilakukan dan mendengarkan kita beliau melakukan yang masih sholat Oke, cukup. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya. Kalau iya, nah, seperti gini. Kalau iya, ya. Ya, ini ya tadi. Semua perhatikan ini, perhatikan apakah jawaban kalian. Nah, ini perhatikan. Oke. Asesmen awal. Oke, satu ya. Kita boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib tanpa melaksanakan sholat fardu. Ya apa tidak? Tidak. Oke, yang kedua. Lebih bahagia, namanya? Iya. Tidak.
setiap saat. Sholat sunnah rawatib itu apa? Sudah atau sebelum saja loh ya. Jadi terus-terusan. Ya apa tidak? Tidak. Apa? Lanjut. Apakah kita membiasakan diri melaksanakan sholat sunnah rawatib baru makan? Ya atau tidak? Tidak. Bagus, silakan duduk. Yang perempuan. Yang perempuan. Oke, ada sudah tadi. Ya, yang akhir. Ya. Oke, ini maju. Ini sudah perwakilan. Oke, ayo. Coba perhatikan sambil memperhatikan yang ada di papan, juga memperhatikan temannya yang maju. Oke. Contohnya tadi juga dua rakaat sebelum zuhur termasuk sholat sunnah rawatib muakkad. Oke. Bawahnya dua rakaat sesudah isya yang mana? Iya. Pak, berarti panahnya itu yang sini ya. Oke, terus 4 rakaat sebelum asar. Iya, disebut ghairu muakkad. Bawahnya 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib itu yang mana ini? Iya, sunnah rawatib muakkad. 2 rakaat sesudah zuhur. Iya, itu salat sunnah rawatib muakkad. Selanjutnya yang mana? Iya, salat sunnah rawatib muakkad. Yang terakhir 2 rakaat sebelum maghrib. Iya, salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Oke. Nah, bagus semua perhatikan. Karena kalian sudah paham ya. Kalian sudah paham terkait ketentuan sholat sunnah rawatib. Coba apa yang bisa kalian ambil dari kerja kelompok tadi selama membahas terkait sholat sunnah rawatib? Apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Apa? Apakah kalian akan melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah mengetahui ini? Oke. Terus apakah kalian akan mengajak teman-temannya juga? Oke. Coba kita ulangi yang tadi ya. Seperti yang tadi setelah kalian jawab ya. Pesan dari Pak Farid yaitu setelah kalian paham akan ketentuan sholat sunnah rawatib ini, berarti kalian harus bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib dan tahu beda-bedanya. Baik itu sholat sunnah rawatib muakkad maupun sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari barusan ya bermanfaat untuk kalian semua, dan ke depan ya untuk pelajaran berikutnya ya kalian harus lebih semangat lagi ya, biar lebih semangat. Coba tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi